Halo Sobat TGR, TGR Storytime balik lagi. Kali ini Storytime akan membawakan tema tentang lingkungan hidup. Nah, Hari Lingkungan Hidup itu diperingati setiap tanggal 5 Juni setiap tahunnya. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan dan mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam dan planet bumi. Nah, jadi kali ini, di Storytime kali ini, kita akan mengangkat cerita nih yang menarik. Tapi Kak Sarah nggak sendirian. Kak Sarah ditemani sama teman-teman dabar lainnya. Nah, kita mulai kenalan nih satu-satu ya dabarnya. Kita kenalan dulu sama Kak Tanti. Halo Kak Tanti. Halo Kak Sarah, halo Sobat TGR semuanya. Perkenalkan, aku Tanti. Di TGR Storytime kali ini, aku berperan sebagai narator. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih Kak Tanti. Nah, selanjutnya kita kenalan sama Kak Clarissa. Halo Kak Clarissa. Halo Kak Sarah dan halo Sobat TGR. Kenalkan, nama aku Clarissa dan di sini aku berperan sebagai Tita, seorang anak yang suka berkebun. Oke. Nah, udah mulai ada gambaran nih kan tentang ceritanya si Tita nih suka berkebun. Kira-kira apa ya ceritanya? Nah, selanjutnya kita kenalan sama daber yang lain nih. Kita kenalan sama Kak Hanifah. Halo Kak Hanifah. Halo Kak Sarah, halo Sobat TGR. Nah, di cerita kali ini aku berperan sebagai ibunya Tita. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Hanifah. Oke, selanjutnya kita kenalan sama daber yang nggak kalah penting perannya di cerita kali ini, yaitu Kak Bram. Halo Kak Bram. Halo, sahabat CGR. Saya bersama Bram. Kali ini saya akan berperan sebagai ayah yang membantu untuk Tita berkebun. Mau tahu gimana jalan ceritanya? Kita simak yang berikut ini ya. Oke, kita udah kenalan nih sama semua daber yang akan membacakan cerita kali ini. Kira-kira ceritanya tentang apa? Sobat Tijihan udah mulai penasaran nih kan? Oke, langsung aja kita saksikan Tijar Storytime kali ini dengan judul Kebun di Atap. Selamat menyaksikan. Pemandangan dari atap rumah Tita terlihat tidak terlalu bagus. Di belakang rumahnya, ada sebuah pabrik besar yang selalu menyemburkan asap dan polusi. Jadi, Tita memutuskan untuk meletakkan bunga-bunga matahari di atap rumahnya untuk membuatnya tampak lebih cantik. Namun, bunga-bunga matahari itu segera layu dengan cepat. Tita kebingungan dan berharap agar selalu bunga-bunga tersebut dapat hidup di atap rumahnya sepanjang waktu. Tapi, bagaimana cara melakukannya? Pada akhir pekan, Tita meminta bantuan ayahnya. Ayah, aku ingin selalu ada bunga di sini. Tapi, bagaimana caranya ya agar mereka tetap segar? Baiklah, kita sekarang akan membuat kebun ya. Nah, ayah akan membawa wadah besar untuk dimasukkan tanah dan biji-bijian untuk ditanam. Nah, kita sekarang bekerja sama ya Tita untuk membuat kebun ini agar bisa tumbuh dan juga bertahan lama. Keluarga Tita pun bekerja keras menyiapkan tanah untuk menanam. Namun, Tita mendapat sebuah kejutan ketika sedang menyiapkan tanamannya. Ah, ada cacing! Tidak apa-apa Tita, cacing ini sangat penting buat kebun kita. Kenapa cacing itu penting ya? Cacing itu penting buat tanaman kita karena cacing itu bisa buat pertumbuhan tanaman dan kesuburan tanah. Tita belum yakin apakah dirinya menyukai cacing, tetapi dia akan membiarkannya jika mereka membantu kebunnya. Saat tiba waktunya untuk menyiram tanaman, Tita menuangkan seember penuh air di atas tanaman.
Minum yang banyak ya, agar biji kalian tumbuh dengan cepat. Eh, sudah Tita, jangan sebanyak itu. Ibu Tita menunjukkan bahwa tanaman hanya perlu sedikit air setiap kali disiram. Tapi Bu, aku ingin mereka cepat tumbuh. Kebun perlu waktu untuk tumbuh. Ibu tahu rasanya, tetapi kamu harus sabar ya. Seminggu kemudian, benih-benih itu mulai tumbuh tunas. Waktunya memindahkan setiap tanaman ke dalam potnya masing-masing. Tita dengan buru-buru mencabut semua tanaman sekaligus. Pelan-pelan Tita, jika akarnya lepas, tanamannya akan mati dan tidak akan tumbuh. Baik Bu, kita akan melakukannya dengan hati-hati. Mereka menanam tunas-tunas kecil itu ke dalam pot-pot baru. Ayah Tita mulai membuat kotak-kotak agar lebih banyak bunga tumbuh. Sementara Tita membuat papan nama untuk kebunnya. Dengan segera, Tita sudah mempelajari semua yang perlu ia ketahui tentang bagaimana cara merawat kebunnya dengan benar. Tak lama kemudian, bunga-bunga pada tanamannya mulai bermekaran. Pada suatu malam, Tita memetik beberapa bunga matahari di tanamannya untuk dipajang di meja makan. Di saat yang bersamaan, ia melihat ibunya yang sedang memasak sayur-sayuran di dapur. Ibu, bisakah kita juga menanam sayur-sayuran di kebun? Tentu saja bisa dong Tita. Aku ingin sekali menanam sayur-sayuran sehingga bisa kita masak untuk kebutuhan sehari-hari. Wah, ide bagus itu. Baiklah, kita akan melakukannya besok ya. Tak lama kemudian, di atap rumahnya telah penuh dengan tanaman yang Tita tanam. Bunga dan bermacam-macam sayuran seperti wortel, bawang, terung, dan masih banyak lagi. Wah, tanaman kita sekarang sudah sangat beragam ya, Bu. Betul Tita. Ini berkat ide kamu yang sangat luar biasa itu. Wah, sekarang tanamanmu sangat cantik ya dengan tanamanmu itu, Tita. Dibandingkan melihat pabrik berpolusi itu, ibu lebih senang loh dengan kebun atap kita yang penuh dengan sayuran-sayuran ini. Sekarang kita tidak perlu memberi sayuran lagi, Teh, karena ada kebun ini untuk memasak. Betul sekali, Tita. Terima kasih berkat atas idemu. Dan terima kasih buat kegiatan yang kita lakukan selama ini. Papa, ayah, dan ibu sangat bangga padamu. Sekarang, semua orang di lingkungan itu menikmati pemandangan kebun Tita. Alih-alih pabrik berasap itu, mereka semua meminta saran Tita dalam menanam. Mungkin tahun depan mereka akan membuat kebun-kebun atap lainnya juga. Sekian. Yeay, selesai. Oke, seru. Seru ya, Sobat TJR, cerita si Tita tadi tentang berkebun di atas atap. Dia bisa eh, menikmati hasil kebunnya karena dia rajin menanam sayur-sayuran di atas atap dan juga bisa mengurangi pemandangan yang tidak enak ya seperti asap dan polusi yang ada di sekitar rumahnya itu asap pabrik tadi. Nah, eh, kali ini kan kita membahas tentang lingkungan hidup. Nah, apa sih sebenarnya lingkungan hidup itu? Kak Sarah ada di satu video yang menjelaskan tentang apa itu lingkungan hidup. Yuk kita simak sama-sama. Halo Sobat TJR, hari ini kita akan membahas tentang lingkungan hidup. Hayo, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk manusia juga ada di dalamnya loh. Nah, berdasarkan pengelompokannya sendiri, lingkungan hidup dibagi menjadi dua, yaitu biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, kemudian abiotik seperti udara, air, dan tanah.
Namun, saat ini ada banyak sekali kendala dalam lingkungan hidup, misalnya kerusakan oleh faktor alam seperti gunung meletus. Sedangkan kerusakan oleh faktor manusia berupa penebangan liar dan pencemaran. Tentu saja, kerusakan tersebut dapat dikurangi dengan pelestarian seperti reboisasi dan juga pembuatan cagar alam. Mengapa mempelajari lingkungan hidup itu penting? Karena untuk mengenal keadaan lingkungan di sekitar kita, mempelajari bagaimana menjaganya dan melestarikan untuk kelangsungan hidup sehingga generasi-generasi selanjutnya juga dapat merasakan lingkungan yang sehat dan aman. Lalu, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menjaga alam di sekitar kalian? Nah, itu tadi video tentang lingkungan hidup. Gimana, Sobat TJR udah mulai nambah ilmunya kan tentang lingkungan hidup ini? Nah, sekarang Kak Sarah pengen nanya-nanya nih sama Daber, sama para Daber. Kita tanya Kak Bram dulu ya. Halo Kak Bram. Halo Kak Sarah. Halo. Kak Bram, boleh tahu nggak gimana sih cara kakak untuk menjaga lingkungan tempat tinggal kakak nih? Kalau menurut saya, jawaban saya adalah menjaga lingkungan saya adalah dengan cara menanam tanaman yang ada di rumah saya dan membersihkan semua sampah yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Jadi semuanya lebih asri dan tanamannya juga jadi bersih dan Oh, lingkungannya juga jadi lebih bersih. oke, lingkungannya juga jadi lebih bagus ya, Kak Bram. Ya, Apa tadi betul. membersihkan rumah, Sam- halaman, Halaman, sampah yang ada di dalam rumah dan di luar rumah. dan juga menanam tanaman hijau ya, Kak Bram. Iya, tanaman hijau. Karena saya juga suka berkebun. Oh iya, oke, terima kasih Kak Bram. Iya, sama-sama. Nah, selanjutnya kita tanya Kak Hanifah nih. Halo Kak Hanifah. Ya, halo Kak Sarah. Nah, mendengar cerita si Tita tadi kan berkebun nih kayaknya asik. Kak Hanifah pernah juga nggak sih berkebun di sekitaran rumah? Kalau ditanya berkebun, aku itu lumayan suka sih. Nah, kebetulan di rumahku itu ditanami beberapa tumbuhan kayak pohon pisang, pohon jambu, cabe, serai, kayak gitu, Kak. Aku sukanya bantu-bantu ayah aja sih, siram-siram aja pas sore, bantu nyapu, bersihin daun-daun kering. Kalau nanam secara langsung belum pernah sih, Kak. Mungkin soon lah ya aku coba. Oke, jadi Kak Hanifah bantu-bantu nyiramin tanaman ya, tapi seru juga kan Kak Hanifah? Iya, seru dong. Apalagi tanamannya banyak ya jenisnya, ada cabe, Mm-mm. ada pisang. Itu kalau misalnya Ya, pengen masak tinggal petik aja nggak sih cabenya? bener sih. Kalau cabai habis nggak usah ke pasar, langsung Oh aja. iya, seru ya Kak Hanifah. Oke, makasih Kak Hanifah. Selanjutnya kita tanya Kak Clarissa nih. Halo Kak Clarissa. Halo Kak. Kak Clarissa, tadi kan Kak Bram udah menjaga lingkungan tempat tinggalnya tuh dengan cara membersihkan rumah, menanam, terus Kak Hanifah juga katanya suka berkebun dengan cara menyiram tanamannya. Kalau Kak Clarissa nih, pernah nggak sih mengikuti kegiatan atau campaign tentang lingkungan hidup ini? Jadi, aku pernah mengikuti salah satu campaign tentang lingkungan hidup. Jadi itu ceritanya tentang bagaimana cara menjaga bumi seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya, lalu bagaimana sih sampah itu diolah kembali menjadi barang bekas yang lebih bernilai kembali. Lalu sebenarnya apa sih efek rumah kaca dan global warming dan bagaimana cara mencegahnya? Seperti itu, Kak. Oke, seru juga ya Kak, kalau misalnya kita ikut Iya. campaign dan acara-acara seperti itu ya. Iya. Ini menginspirasi sobat-sobat TGR lainnya nih, supaya boleh nih, kalau misalnya ada kesempatan, boleh ikut campaign atau enggak, juga melestarikan lingkungan tempat tinggalnya terdekat lebih dahulu juga nggak apa-apa. Oke, makasih Kak Clarissa. Selanjutnya kita tanya Kak Tanti nih, sebagai narator di cerita kali ini. Kak Tanti,
Eh, Kasih dong pesan-pesan untuk Sobat TJR supaya bisa ikut melestarikan lingkungan hidup di sekitar rumahnya. Oke, kalau dari aku ada beberapa tips nih untuk Sobat TJR untuk bisa melestarikan lingkungan. Yang pertama, Sobat TJR bisa mulai dengan membuang sampah di tempatnya ya. Atau bisa juga membiasakan memisahkan sampah yang organik dan anorganik. Kemudian dalam menggunakan air, Sobat TJR juga bisa menggunakan air seperlunya aja dan bisa mengurangi penggunaan plastik. Jadi, sebisa mungkin Sobat TJR jangan menggunakan barang yang hanya sekali pakai. Misalnya contohnya kalau misalnya kita mau supermarket, biasakan bisa membawa kantong. Jadi itu juga bisa mengurangi penggunaan plastik ya, dan juga bisa mulai menggunakan barang-barang yang tidak sekali pakai. Misalnya kita membeli barang-barang yang memang bisa untuk berulang kali pakainya. Itu tips-tips dari aku. Semoga berguna ya. Oke, makasih Kak Tanti. Sangat bermanfaat ya tips-tips dari kakak-kakak Daber kita hari ini. Apa aja tadi? Membersihkan lingkungan tempat tinggal, terus menanam untuk penghijauan di tempat tinggal kita, supaya sejuk dan asri, kata Kak Bram. Terus mendaur ulang sampah plastik, terus membagi jenis-jenis sampah plastik tadi dari anorganik dan organik, membuang sampah pada tempatnya, terus jangan menggunakan barang yang sekali pakai. Misalnya kita bisa membawa botol minum sendiri dari rumah dan bisa isi ulang di tempat-tempat yang menyediakan tempat isi ulang. Seperti itu Sobat TJR. Nah, kayaknya sampai di sini dulu nih TJR Storytime kali ini. Sampai ketemu di TJR episode selanjutnya dengan cerita-cerita TJR Storytime yang menarik lainnya tentunya. Sobat TJR juga bisa request cerita apa yang pengen dibawain sama tim TJR Storytime nanti. Bisa komen di bawah ya. Kalian mau cerita apa nih yang mau kita bawain? Nah, sekarang Kak Sarah mau ngundang kakak-kakak Daber lagi buat tagline TJR. Oke, kakak-kakak Daber udah pada berkumpul semua. Kak Tanti, Kak Hanifah, Kak Kalisa, Kak Bram. Halo Kak Sarah. Oke, sekarang kita sama-sama ya tagline TJR. Lupakan gadgetmu, ayo main di luar, gitu ya. Oke, lupakan gadgetmu, ayo main Ayo di main Ayo di main di luar. 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 Ayo main di luar. Dadah, sampai ketemu lagi. Dadah. Sampai ketemu.